Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 2. Pada pembelajaran tematik kali ini yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran PPKN, matematika dan juga SBDP. Baiklah, kita akan masuk kepada slide yang pertama. Setiap hari, untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatannya? Energi apa yang digunakan dalam proses pembuatannya? Ayo amati teks di bawah ini. Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas, dibutuhkan 2 gelas air. Anak-anak, amatilah lingkungan di sekitarmu. Kira-kira apa ya manfaat kertas yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Kertas bisa digunakan untuk menulis, menggambar, membuat kerajinan tangan dari bahan kertas, dan masih banyak lagi. Di sini ada sebuah teks yang akan saya bacakan. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Dari bacaan di atas, setujukah kalian dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Tentunya kita tidak setuju, bukan? Karena sikap Budi membuang-buang kertas adalah pemborosan terhadap kertas. Lalu, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Karena untuk memperoleh kertas, kita memerlukan pohon. Seketika kita boros terhadap kertas, sama artinya memicu semakin cepat penebangan hutan. Tanpa adanya pohon-pohon di hutan, maka dapat terjadinya banjir dan masih banyak lagi dampak lain-lainnya jika pohon-pohon semakin sedikit. Maka yang dirugikan juga adalah kita. Kira-kira bagaimana cara untuk menghemat kertas? Salah satunya adalah menggunakan kertas bekas yang masih kosong untuk menulis. Di sini, hak kita adalah menggunakan kertas, sedangkan kewajiban kita adalah menggunakan kertas seperlunya. Dengan menghemat kertas, artinya kita melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sebagai info tambahan untuk kita semuanya, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa nyaman hidup di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Setelah kita tahu hak dan kewajiban kita dalam penggunaan kertas, kita juga bisa belajar matematika melalui kertas bekas sebagai media. Di sini kalian lihat ada sebuah gambar yang di dalam gambar itu ada pecahan. Jadi yang akan kita pelajari yaitu mencari pecahan senilai. Sebelumnya kita harus tahu dulu caranya. Caranya, kamu bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan pembilangan yang sama. Bilangan tersebut adalah bilangan bulat, bukan nol.
Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Nah, mengapa demikian? Karena menggunakan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita menggunakan cara perkalian. 1/2 dikali 2/2 sama dengan 2/4. 2/4 dikali 2/2 sama dengan 4/8. 1/2 dikali 4/4 sama dengan 4/8. Nah, itu karena pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, kemudian kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara dibagi. 2/4 dibagi 2/2 sama dengan 1/2. 4/8 dibagi 2/2 sama dengan 2/4. 4/8 dibagi 4/4 sama dengan 1/2. Nah, itu karena pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut. Nah, di sini ada juga contoh yang lain. 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9. Nah, itu juga caranya masih sama dengan cara perkalian dan juga pembagian. Nah, ada lagi contoh yang lain, yaitu 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 4/16 sampai seterusnya. Caranya juga masih sama. Nah, yang pertama perkalian. 1/4 dikali 2/2 sama dengan 2/8. 2/8 dikali 2/2 sama dengan 4/16. Nah, kemudian kita menggunakan cara kedua. Nah, cara dibagi. 2/8 dibagi 2/2 sama dengan 1/4. 4/16 dibagi 2/2 sama dengan 2/8. Nah, jadi anak-anak gampang kan pelajaran matematikanya? Nah, sekarang kita akan membahas soal. Nah, jika ada soal seperti di bawah ini, tentukan pecahan senilai dari 3/8. Nah, maka kita cukup menggunakan cara mengalihkan. 3/8 dikali 2/2 sama dengan 6/16. Tetapi jika ada soal seperti di bawah ini, tentukan bilangan yang belum diketahui. 3/4 sama dengan titik-titik per 24. Kita menggunakan cara membagi dan mengalihkan. Langkah yang pertama, membagi penyebut dengan penyebut. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita tahu hasil pembagian antara penyebut dengan penyebut, maka kita bisa kalikan dengan pembilang. Sekarang kita jawab. 3/4 sama dengan titik-titik per 24. 24 itu dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 6. Kemudian 6 tersebut dikalikan dengan pembilang. Pembilangnya yaitu 3. Maka 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Jadi hasil dari 3/4 sama dengan 8/18/24. Cara membuktikannya yaitu 3/4 dikali 6/6 sama dengan 18/24. Seperti itu penjelasannya mengenai soal berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan pecahan senilai, kamu bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Bilangan tersebut adalah bilangan bulat, bukan 0. Sampai di sini sudah paham kan belajar matematikanya? Setelah kita tahu bahwa kertas diproduksi dari pohon, sekarang kita mau bernyanyi tentang tanaman. Kira-kira kita mau bernyanyi tentang apa ya?
Kita akan bernyanyi tentang menanam jagung. Baiklah, kita akan bernyanyi bersama-sama. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tangga nada dan juga not angka. Oke, baiklah kita akan bernyanyi bersama-sama. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Gimana anak-anak? Gimana perasaannya setelah kita belajar subtema 2 pelajaran 2? Pasti kalian senang kan? Oke, kalau begitu sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.